Oke sahabat, kita kembali lagi di Harta Bagede. Saat ini kita masih di bengkel wisata modifikasi. Saat ini kita akan perlihatkan unit Suzuki Jimny yang kita custom jadi semi tubular. Oke, ini unit dari penghuni bengkelnya, Suzuki Jimny yang kita custom jadi 5 pintu atau yang kita custom jadi Jimny yang terbaru di tahun 2024 ini. Ini bagian dari bodinya seperti ini. Nanti kita akan lanjut prosesnya setelah kita menyelesaikan unit Suzuki Jimny yang kita custom jadi semi tubular. Ini unitnya tahun 90, Suzuki Katana Bliss. Di awal udah sempat kita perlihatkan di beberapa bulan yang lalu, itu proses dari tahap sambung sasis, tahap pembuatan suspensinya atau pemasangan suspensinya. Karena unit ini di keseluruhan bodi, di bagian kaki-kaki dan sasisnya kita custom semua. Dan ini bagian dari bodinya juga, kita bikin bodi baru model All New Jimny atau Suzuki Jimny yang terbaru yang 5 pintu. Oke, ini bagian dari mesinnya. Ini mesin Suzuki Jimny asli bawaan dari Suzuki Jimny tua seperti ini. Mesinnya masih menggunakan mesin asli 1000 cc, tapi kita udah lengkapi power steering. Power steeringnya kita pakai power steering dari Toyota Crown seperti ini. Dan unit yang akan kita review ini unit tahun 90 juga yang kita custom jadi semi tubular. Ini unitnya baru didapat langsung masuk bengkel wisata modifikasi karena owner kami pengen banget memiliki Suzuki Jimny yang bodinya terbuka seperti ini. Ini bagian dari spakbornya kita custom karena unit ini di bagian dari bodinya kita custom, dan maka dari itu di bagian dari ban atau rodanya harus digedein seperti ini, dan posisi dari bentuk spakbornya kita custom juga modelnya seperti ini. Untuk bagian rodanya atau bannya menggunakan GT radial yang ukuran 31. Ini untuk velgnya tetap kita pertahankan velg bawaan dari unit ini entah bekas velg apa. Pokoknya yang jelas unitnya menggunakan velg seperti ini, menggunakan ring 15. Ini untuk bannya menggunakan GT radial ukuran 31 ring 15. Dan model bannya seperti ini, model catonya seperti ini, yang model lama. Dan untuk bagian spakbornya nanti kita bikinin fender sesuai dari lekukan potongan dari spakbornya. Dan ini bagian dari pintunya, ke bagian pintu terpotong seperti ini karena memang keinginan dari owner kami. Ini bagian dari bodi bawahnya udah kita las, udah kita ganti bagian dari plat-platnya. Dan untuk bagian platnya kita menggunakan plat galvanis ketebalan 1,2. Seperti ini bagian dari platnya, plat galvanis yang ketebalannya 1,2. Seperti itu. Ini bagian dari list plangnya juga udah kita custom, kita bikin model miring seperti ini sesuai dari keinginan owner kami. Nanti di bagian dari list plang ini kita tambahin post step custom agar sesuai lah di bagian dari fendernya. Jadi fendernya agak gede juga, dan di bagian dari rodanya ini atau bannya ini kita keluarin lagi 5 cm. Jadi di bagian dari ban ini kita tambahin adaptor yang 5 cm. Oke, ini bagian dari posisi sebelah kanannya kita udah menyelesaikan proses pengelasannya seperti ini. Nanti tinggal nunggu abang pancatnya. Oke, di bagian posisi depan, ini bagian bodi depannya belum kita proses. Jadi kita akan proses, kita kerok dulu bagian dari dempulan atau cat merah ini. Dan ini ternyata bagian dari chassisnya ada yang putus seperti ini karena motor Rusia ya kemungkinan. Ini bagian dari pipanya udah putus atau kropos di bagian dalamnya.
kemungkinan aja karena kropos jadi putus seperti ini. Oke, ini bagian dari posisi sebelah kiri. Untuk bagian posisi sebelah kiri kita masih dalam proses pemasangan lantainya. Di bagian dari spakbornya udah kita bentuk seperti ini, dan berapa hari yang lalu udah sempat kita perlihatkan, dan sekarang kita nggak sempat perlihatkan prosesnya, kita hanya bisa review di unit ini. Tadi kita nggak sempat bikin videonya di saat kita melakukan proses pengelasan. Dan ini bagian dari lantainya udah kita pasang. Bagian lantainya kita udah bikin tapi nggak kita perlihatkan prosesnya. Ini bagian dari lantainya kita ganti yang kropos-kropos saja, dan ini kita sisain lagi sedikit karena itu bagian dari lantainya itu masih utuh sekali, kita biarin. Dan ini bagian dari posisi lantai sebelah kirinya seperti ini. Di bagian posisi sampingnya udah kita pasang, dan bagian dari bracket bodinya udah kita ganti juga, udah kita sambung, tapi kita hanya bisa perlihatkan aja. Untuk prosesnya nggak sempat kita perlihatkan. Ini seperti ini bagian dari posisi bracket bodinya atau dudukan bodinya. Ini udah kita ganti menggunakan plat galvanis yang agak tebal lah. Ini kira-kira ketebalannya 2 milian, yang galvanis juga kita pakai biar lebih awet lah, karena di bagian dari belakang spakbor depan ini sangat rentan sekali, biasanya lebih cepat kropos di bagian dari posisi bracket bodinya. Dan ini bagian dari karetnya. Untuk bagian karetnya, maksud kami karet bodinya, nanti kita ganti aja karena ini udah kita bikin yang bisa dibuka bautnya. Aslinya itu bagian bautnya nggak bisa dibuka ke atas, itu bautnya dilas, dan seperti ini bagian dari bracket bodinya yang asli, bautnya dilas mati seperti ini nggak bisa dibuka. Tapi untuk saat ini kita bikin yang bisa dibuka seperti ini. Bagian dari bracket bodinya sangat kropos sekali, maka dari itu kita ganti, kita potong. Kalau kita tetap pertahankan untuk bagian dari bracket bodinya, nanti akan jebol kembali ya. Kita ganti aja bautnya, kita ganti. Ini bautnya udah kita ganti, kita menggunakan baut seperti ini. Nanti bautnya bisa dilepas ke atas, tinggal lepas murnya aja dan ditarik ke atas. Nanti untuk bagian dari lantainya kita lubangin aja di bagian dari posisi bautnya, agar bautnya nanti bisa ditarik ke atas. Dan ini bagian karetnya kita ganti nanti setelah proses pengelasan ini. Dan ini bagian dari spakbor sisi kirinya nanti kita potong, karena kemarin kita nggak berani motong bagian dari posisi sebelah sini karena bagian dari bracket bodinya masih kropos, dan itu harus diganti terlebih dahulu dan lantainya harus dipasang terlebih dahulu, baru kita melakukan proses pemotongan bagian dari rangka spakbor sisi kirinya ini. Ini kita update lagi kira-kira lagi 5 sentian lah ke belakang. Ini bagian dari spakbor aslinya kita potong lagi 5 cm ke belakang, dan di bagian dari posisi depannya kita majuin lagi sekitar lagi 4 sentian, dan di bagian dari posisi atasnya kita angkat lagi 2 cm, dan ini potongannya kemarin kira-kira lagi 4 sentian juga. Ini kita angkat paling-paling lagi 2 sentian. Ini bagian dari les plangnya nanti kita ganti juga, dan di bagian dari pintunya udah kita las. Oh ya, ini bagian dari les plangnya udah kita bikinin sekalian, kita bikin kanan kiri, dan ini untuk yang kiri.
nanti kita proses, kita ganti bagian dari list plangnya ini. Untuk bagian list plangnya ini sebenarnya masih utuh, masih layak pakai, tapi kita kurang cocok lah, karena di bagian dari spakbornya di custom model potongannya nggak melengkung kayak aslinya ini. Maka dari itu kita ganti aja di bagian dari list plangnya. Dan ini list plangnya udah diganti juga, ini platnya udah gantian, tapi ini bagian dari las-lasannya kurang bagus lah, karena bagian lalasannya seperti ini, di las titik seperti ini, kayaknya di keseluruhan dari bodinya ini di las titik dan kurang bagus lah, seperti di bagian dari posisi lantai bawah jauh ini. Ini las titik seperti ini kurang cocok lah menurut kami, karena unit ini bikin sempurna, bikin yang rapi sesuai keinginan dari owner kami. Ini untuk bagian dari lantainya kita bikin nat-natan yang sekedar aja, tapi ini banyak fungsinya. Untuk bagian dari nat-natan ini, bagian lantainya jadi lebih kokoh, lebih kuat lah, biar nggak beleot di saat kita injak. Oke, seperti itu penampakan dari posisi lantainya. Dan ini untuk bagian dari spakbor sisi belakang kiri belum kita proses. Nanti kita lanjutin prosesnya setelah kita melakukan proses pengelasan lantainya itu. Oke sahabat, seperti itu sedikit review di unit Suzuki Jimny yang kita custom jadi semi tubular ini. Nanti untuk proses selanjutnya kita akan perlihatkan di lain kesempatan. Oke, semoga videonya bermanfaat, semoga sehat selalu, dan salam modifikasi.